warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan kita mulai, mohon diaktifkan, dinyalakan semua kameranya, kemudian kita berdoa bersama. Oke, dinyalakan dulu kameranya. Baik, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, hari ini pertemuan 5 ya. Di pertemuan 5 ini aku mau bahas tentang statistik dalam penilaian kinerja program K3. Jadi untuk perusahaan yang sudah menerapkan program K3 itu evaluasi berkelanjutan harus dilakukan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas tentang apa? SMK 3. SMK 3. Untuk perusahaan sistem manajemen K3. Ya, jadi untuk perusahaan yang sudah menerapkan K3 di perusahaannya itu terdokumentasinya nanti di dokumen-dokumen yang ada di sistem manajemen K3. Untuk tahapannya apa aja? Masih ingat nggak SMK 3 tahapan-tahapannya apa aja? Tahapannya apa aja? SMK 3. Dilihat lagi catatannya. Kalau undang-undangnya? Undang-undangnya? 5 Tadi susah gue. Enggak aku tak main. PP? Undang-undangnya? Nomor 50. 50 Ya. 2012. PP 50 2012. Tahapannya ada berapa tahap? Ada berapa tahap? Ada berapa tahap? Ada 5. 5. Apa aja itu? Penetapan kebijakan K3. Oke, Perencanaan kebijakan, K3. level manajemen, oke, perencanaan. Yang ketiga? Pelaksanaan rencana K3. Betul. 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Oke, ada berapa kategori untuk pencapaian penerapan program K3? Ada berapa kategori kemarin? 3 ya, apa aja itu? Ada 3 kategori untuk pencapaian penerapan program K3. Apa aja itu? Tingkat awal, transisi, sama lanjutan, Bu. Oke, awal, transisi, lanjutan. Berapa persentase pencapaiannya? Untuk yang tingkat awal, berapa kategori? Untuk pemenuhannya? Ada berapa kategori? 64. Betul, 64 kategori. Kemudian, transisi? Transisi 122. 122. Selanjutnya? Yang lanjutan 166. 166. Oke ya. Nah, di situ dokumentasi penerapan program K3 disimpan untuk kemudian nanti diaudit. Yang audit siapa? Ada pihak internal perusahaan, ada pihak eksternal perusahaan. Itu materi yang kemarin ya SMK 3. Alhamdulillah kalian masih nyambung gitu ya. Jadi kalau hari ini lebih ke angka kecelakaan yang akan kita hitung secara statistik. Jadi nanti proses untuk penghitungannya itu ada yang kita menghitung frekuensi rate, kemudian severity rate, safety score, dan selanjutnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, kenapa ini perlu dilakukan? Untuk menilai program K3 dalam sebuah perusahaan, kemudian dasarnya apa? Dasarnya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja, ini yang mendasari awal ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 98, yakni tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.
Jadi berawal dari sini, berdasarkan peraturan menteri ini, untuk perusahaan wajib mendokumentasikan penerapan program K3, kemudian kecelakaan atau insiden yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, salah satu kegiatan dalam penerapan SMK 3 baik OSAS 18.001 ini tentang ini yang secara internasional maupun yang nasional, yakni PP 50 2012, ini pengukuran kinerja K3 ini harus dilakukan dengan metode statistik. Jadi dasarnya ini. Mengapa kita perlu hitung dengan metode statistik? Ya supaya tahu trennya, naik turunnya, itu akan kelihatan kalau kita hitung dengan menggunakan statistik. Yang dilakukan apa? Identifikasi naik turunnya atau tren dari timbulnya kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan. Kemudian untuk mengetahui apakah dalam perusahaan tersebut itu angka kecelakaan kerja itu naik atau turun, atau angka penerapan program K3-nya itu naik turun. Kalau memang perusahaan itu sudah menerapkan program K3, untuk angka kecelakaannya kok masih tinggi, bahkan semakin meningkat, nah itu perlu evaluasi. Apanya yang salah? Ya kan? Kemudian membandingkan kinerja antara tempat kerja dan industri yang serupa dengan menghitung safety score atau T-safe score. Nanti akan kita hitung untuk membandingkan antar satu departemen dengan departemen yang lain, atau misalnya perusahaan tersebut ada di lokasi A, lokasi B, lokasi C. Nah, untuk membandingkan kita menggunakan safety score nanti. Kita akan menghitung itu, kemudian memberikan informasi mengenai prioritas pengalokasian dana K3. Nah, untuk yang poin 4 ini sebagai tindak lanjut dari yang poin ketiga. Jadi setelah dibandingkan ternyata untuk satu perusahaan, misalnya perusahaan XYZ, untuk di lokasi A dengan yang di lokasi B itu angka kecelakaan kerjanya itu masih tinggi yang di lokasi A. Sehingga dari hasil perhitungan statistik harus diprioritaskan yang mana. Kalau memang lokasi A itu lebih tinggi, berarti kita prioritaskan untuk alokasi dana K3 itu di lokasi A. Alokasi dana K3 itu seperti apa? Kalau memang perusahaan itu angkanya masih tinggi, berarti yang dilakukan adalah apa kemarin yang di manajemen risiko? Semoga masih ingat, salah satunya apa? Dilihat dari apanya? Untuk memperbaiki penerapan program K3 dalam sebuah perusahaan. Evaluasi awalnya dilihat dari oke, kalau mesinnya berarti yang harus dilakukan apa? Untuk mesinnya. Ayo. Pengecekan, Bu. Gimana? Pengecekan. Pengecekan. Setelah dicek? Maintenance. Perbaikan apabila ada kerusakan. Oke. Perawatan. Kemudian, kalau sekarang dari segi pekerjanya, alokasi dana K3 itu seperti apa penerapannya? Kalau untuk pekerjanya. Contohnya apa? Pemberian safety induksi. Asuransi kesehatan bisa. Terus kemudian memberikan pelatihan terkait dengan safety. Memberikan sertifikasi untuk operator-operator yang memang belum tersertifikasi. Sehingga itu secara otomatis saat operator sudah memiliki sertifikasi untuk dia mengoperasikan satu alat tertentu, itu dia pasti sudah mendapat pembekalan terkait dengan potensi apa yang akan
terjadi kalau kamu berinteraksi dengan mesin tersebut, kemudian bagaimana cara mencegah kecelakaan kerjanya, kemudian bagaimana cara pengoperasiannya yang baik. Nah, sehingga sertifikasi untuk pekerja yang memang sudah memegang surat izin operasi itu membuat kita yakin bahwa oh dia sudah berkompeten untuk mengoperasikan alat tersebut, sehingga diharapkan kecelakaan kerja bisa dihindari. Nah, itu contohnya aja ya. Jadi kalau perbaikan untuk mana prioritas pengalokasian dana K3 itu nanti kita bisa lakukan perbagian dari manusianya, dari mesinnya, dari lingkungannya. Kalau lingkungannya itu kondisinya suhunya terlalu tinggi, bagaimana caranya supaya suhunya tersebut bisa diturunkan sehingga pekerja merasakan nyaman, makin konsentrasi, sehingga tidak cepat lelah, dan sebagainya. Karena penerapan program K3 itu memang mahal, terutama di bagian sertifikasi atau di pelatihan untuk semua yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian memonitor kinerja organisasi khususnya mengenai persyaratan untuk penyediaan sistem atau tempat kerja yang aman. Nah, contohnya gimana? Misalnya satu mesin yang mesin tersebut ini memiliki potensi serpihan-serpihan material yang dia proses itu bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti apa? Supaya merasa pekerja yang ada di sekitarnya merasa aman, kemudian atau orang lain yang sedang ada di keperluan di situ merasakan keamanan, nah dia harus memberikan pelindung dia sekitar mesin tersebut sehingga serpihan material tersebut tidak sampai ke orang yang ada di sekitarnya. Kemudian apa yang lainnya? Mendesain tempat kerja yang aman. Contohnya untuk beberapa mesin yang memiliki potensi bahaya tinggi diberikan papan informasi supaya orang yang ada di sekitarnya yang memang tidak berkepentingan tidak berada di situ. Itu meminimalisir resikonya. Kemudian, nah jenis penerapan statistik dalam aspek K3 itu apa aja? Nah ini yang akan kita lakukan. Yang pertama kita menghitung rasio kekerapan cedera. Ini bisa kalian catat ya, jadi nanti per bagian kalau saya menjelaskan, oh iya berarti habis ini kita ngitung frekuensi rate, habis ini kita ngitung severity rate. Nah, kemudian rata-rata hilangnya waktu kerja. Di awal sudah dijelaskan saat terjadi sebuah insiden, itu pasti akan ada waktu kerja yang hilang. Atau kita sebut dengan average lost time rate. Nah, di sini kondisinya seperti apa? Ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, otomatis proses yang ada di sekitarnya pasti akan terhenti. Terhentinya kenapa? Mesin yang menyebabkan dia cedera pasti akan dihentikan. Kalau mesin tersebut berhenti, mesin lain yang terkait pasti juga akan berhenti. Kemudian kalau enggak, orang-orang yang mengoperasikan mesin yang lain pasti secara otomatis akan menolong temannya yang mengalami kecelakaan kerja. Sehingga proses yang ada di situ pasti berhenti. Kemudian incident rate, frekuensi severity indicator, safety score, sama safety sampling. Ini survei K3 untuk safety sampling. Angka-angka ini sebenarnya yang nantinya akan digunakan untuk perusahaan mengevaluasi keberhasilan program K3 di perusahaan tersebut. Jadi kalau ada kakak kalian yang sedang penelitian, itu biasanya saya minta untuk latar belakangnya, dikasih ini bisa enggak? Untuk beberapa perusahaan memberikan angka insiden gitu kan, angka terjadinya kecelakaan kerja dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun itu dikasih. Untuk beberapa perusahaan yang tidak sifatnya karena rahasia ya, ini kan kalau misalnya di perusahaan tersebut ada kecelakaan kerja terus diomongin, itu kan membuat orang lain itu
khawatir, berarti aku nggak aman dong di perusahaan ini. Saat aku di sini nggak aman karena angka kecelakaannya tinggi. Kamu beneran nerapin program K3 nggak sih? Gampangannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya angka kecelakaan kerja kok nggak dikasih, ya iya, karena itu kan aib buat perusahaan tersebut. Ada yang dikasih, ada yang enggak gitu. Kalau nggak dikasih gimana Bu? Ya dengan cara lain. Contohnya apa? Identifikasi potensi atau resiko bahaya yang ada di situ. Gitu. Jadi banyak cara untuk mencari banyak cara untuk melakukan evaluasi kaitannya dengan kecelakaan kerja saat kita berada dalam satu perusahaan. Kalau untuk yang besok penelitian tentang K3 ya. Nah, ILO tahun 79 ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja dapat mengakibatkan waktu kerja yang tidak efektif. Tidak efektif itu tidak sesuai dengan rencana atau tujuan awal. Sehingga saat dikatakan di situ tidak efektif, berarti akan menurunkan produktivitas. Karena apa? Saat terjadi kecelakaan kerja, seluruh proses pasti akan berhenti. Nah, nilai kehilangan produksi adalah jumlah hari kerja yang hilang dan produktivitas kerja. Jumlah hari yang hilang adalah waktu atau hari kerja di mana seorang pekerja tidak melakukan pekerjaan akibat kecelakaan kerja. Itu jumlah hari yang hilang. Saat seseorang mengalami kecelakaan kerja, kemudian dia izin tidak berangkat karena dia mengalami cedera, nah itu berarti jumlah hari yang hilang. Jumlah hari yang hilang itu akan berdampak pada produktivitas. Nah, nanti untuk kedepannya gimana caranya? Makanya ada perusahaan yang memang sudah beberapa perusahaan sudah menggunakan robot. Robot tersebut bisa disetting, bisa menggantikan pekerja. Nah, itu mungkin salah satunya untuk mempertahankan angka produktivitas. Jadi saat kecelakaan kerja terjadi atau ada satu hal yang menghentikan proses, apabila masih bisa digantikan dengan robot tersebut, nah itu masih lebih fleksibel saat terjadi sesuatu kemudian diperbaiki menggunakan robot tersebut. Tapi teknologi itu juga ada batasannya ya. Jadi kalau kita menggunakan robot tersebut kita nggak bisa fleksibel lagi. Yang biasanya mungkin nggak apa-apa deh ini produksinya agak ditambah sedikit. Nah, kalau menggunakan robot dia akan merubah program semua yang ada di dalamnya. Sebentar. Oke. Nah, tadi ada hari kerja yang hilang yang disebabkan saat pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja. Nah, apa aja yang termasuk yang tidak termasuk hari kerja yang hilang? Yang pertama, hari pada saat kecelakaan terjadi. Itu belum dikatakan sebagai hari kerja hilang. Yang kedua, hari pada saat pekerja mulai masuk walaupun dia terlambat. Kemudian yang ketiga, hari di mana seorang pekerja sebenarnya sudah mampu bekerja akan tetapi diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, kontrol. Nah, itu tidak disebut sebagai hari kerja yang hilang. Oke, jadi harus bisa membedakan mana hari kerja yang hilang, mana yang enggak ya. Kalau hari kerja yang hilang itu berarti tidak termasuk saat kecelakaan terjadi, kemudian tidak termasuk juga saat pekerja mulai kerja di hari pertama setelah kecelakaan, walaupun terlambat tiba, itu bukan hari kerja yang hilang, walaupun terlambat. Kata kuncinya walaupun terlambat. Kemudian hari di mana menurut dokter
Seorang pekerja sebenarnya sudah mampu bekerja, tapi dia harus kontrol. Nggak apa-apa, tetap dia dihitung masuk. Gampangnya dia dihitung masuk. Kalau dia mau kontrol, silakan. Kamu tetap tak hitung masuk. Yang pertama kita mau coba untuk menghitung rasio kekerapan cedera. Boleh dicatat di orek-orek karena nanti akan ada latihan soalnya. Ya. Oke, kita menghitung frekuensi rate. Di sini yang harus dipahami, si frekuensi rate ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja. Di rumus ini itu ditetapkan hitungannya itu per sejuta orang kerja. Ya walaupun pekerjanya itu tidak ada sejuta di perusahaan itu. Tapi di sini yang dihitung apa? Kita hitung untuk identifikasi jumlah cederanya yang menyebabkan tidak bekerja. Nah, apa aja yang akan dihitung? Yang pertama, kita perlu data untuk jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja atau lost time injury (LTI). Kemudian jumlah jam kerja orang yang telah dilakukan atau man hours. Dalam satu hari itu biasanya pekerja bekerja selama 8 jam. Ya kan, bekerja selama 8 jam, sehingga untuk man hours-nya itu dalam satu hari itu kita hitung 8 jam. Nah, untuk jumlah kerja yang hilang, misalnya pekerja tersebut tidak masuk 2 hari, berarti jumlah jam kerja yang hilang 2 hari kali 8, 2 hari kali 8, berarti 16 jam kerja yang hilang. Rumusnya seperti ini. Itu kalau untuk per satu orang itu tadi ngitungnya seperti itu, tapi kan jumlah kecelakaan nanti kita hitung biasanya dalam 1 tahun berapa nih frekuensi rate-nya, itu baru dievaluasi lagi. Nah, untuk rumus frekuensi rate seperti ini, jadi jumlah kecelakaannya dalam 1 tahun itu berapa? Misal identifikasi dilakukan per 1 tahun ya. Nanti mengikuti aja evaluasi dilakukan per berapa, misalnya 6 bulan atau per 3 bulan, itu tinggal mencantumkan aja jumlah kecelakaannya berapa. Jadi jumlah kecelakaan dikali 1 juta kan per sejuta ya. Dikali 1 juta orang kerja itu tadi, kemudian dibagi jumlah jam orang kerjanya. Dan kecelakaan itu adalah banyaknya kecelakaan per sejuta jam orang kerja. Contoh soal, ini yang paling simpel. Sebuah home industry dengan tenaga kerja 500 orang. Kalau kemarin yang wajib menerapkan program K3 itu kan minimal 100 orang atau yang memiliki potensi yang tinggi ya. Nah, ini di sini kasusnya ada 500 orang. Jumlah jam kerja yang telah dicapai dalam 1 tahun adalah 1.150.000 jam kerja orang. Itu jumlah jam kerja orangnya. Kemudian dalam 1 tahun terjadi 46 kali kecelakaan. Berarti kalau tadi frekuensi rate-nya ini adalah angka kecelakaan kerjanya. Jadi dalam 1 tahun ya, ini di soalnya dalam 1 tahun terjadi 46 kali kecelakaan kerja. Kalau tadi rumusnya adalah jumlah kecelakaannya dikali 1 juta dibagi jumlah jam kerja orang tersebut dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya jumlah pekerjanya itu ada 100 misalnya,
dalam satu hari, misalnya ya, misalnya dalam satu hari itu ada 8 jam. 8 jam. Kemudian dia punya berapa pekerja? Misalnya 500 orang. 500 orang masuk semua. Berarti ngitungnya satu hari itu ada berapa jumlah jam kerja orangnya? 8 dikali 500. Berarti ada berapa? 1000. 500. Berarti ada 4.000. 4.000 jam 4.000 jam kerja dalam satu hari. Nah, kalau ini kan dalam 1 tahun. Kalau misalnya di soalnya itu belum ada jumlah jam kerja orangnya ini, silakan dihitung secara manual gitu. Maksudnya dihitung prosesnya dari awal. Kalau satu hari itu 8 jam, jumlah pekerjaannya 500, dalam satu harinya 4.000 jam, kemudian nanti dalam 1 tahunnya berarti berapa? Tergantung nanti berapa. Dalam 1 tahun misalnya 365 hari. Nanti hitungannya dalam 1 tahun itu ada berapa hari kerjanya. Gitu. Kan ada cuti dan lain-lain gitu kan. Nanti ada berapa hari kerja. Berarti tinggal 4.000 dikali hari kerjanya dalam 1 tahun. Bisa dipahami ya, untuk mencari jam kerja orangnya. Bisa dipahami? Bu, bisa Bisa, diulang? Bu. Oke, Paham, Bu. diulang ya. Oke, ada yang bisa diulang, ada yang ini. Jadi kalau misalnya satu hari itu 8 jam. Nah, kita kan ini kan contohnya ini kan ngitungnya 1 tahun ya. Di 1 tahun, kalau misalnya belum ada rekapan jumlah jam kerja orangnya dalam 1 tahun berapa, nah ini kan kebetulan udah ada ya. Nah, kalau misalnya belum ada, berarti tinggal 8 jam ini, satu hari kan 8 jam per orang ya, per orang. Nah, nanti tinggal dihitung aja pekerjanya jumlahnya berapa. Nah, ini di sini contohnya pekerjanya 500. 500 pekerja itu bekerja selama 8 jam dalam satu hari. Berarti dalam satu hari jumlah jam kerja orangnya adalah 4.000. Betul? Dalam satu hari adalah 4.000. Kalau misalnya dalam 1 tahun ada sebesar 260 hari kerja. Contoh ya, ada 260 hari kerja. Berarti tinggal dikalikan 4.000. Gitu. Itu asumsinya 500 tenaga kerjanya itu masuk semua. Tapi kan dalam prakteknya 500 orang kerja itu tuh bisa jadi dalam satu hari di sini hanya ada 475, hanya ada 375 gitu ya. Jadi kan akan ada asumsi saat kita menghitung jam kerja orang, itu pasti akan ada asumsi di situ. Misalnya asumsinya adalah hanya dihitung 260 hari kerja. Kemudian rata-rata pekerja yang masuk misalnya 450. Dalam satu hari kerja itu 8 jam, berarti tinggal dikaliin aja elemen-elemen itu. 8 jam kali jumlah pekerjanya, kali hari kerjanya dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun. Tapi kalau dalam 3 bulan atau 6 bulan, berarti dikalinya jumlah harinya. Dalam 1 bulan berarti 25 hari, berarti dikali 25 hari. Nah, kalau ini dalam per hari berarti 4.000 jam, ya kan? 4.000 jam kerja dalam satu hari. Berarti dalam 1 bulan ada berapa? Kalau dalam 1 bulannya itu 25 hari kerja. Ada berapa, ayo? Ada berapa? 100.000. Ada 100.000. Jam kerja orang dalam 1 bulan. Gitu ya cara ngitungnya. Nah, ini kan dicontohkan udah ada ya. Kalau dicontoh soalnya sudah ada. Yang penting kalian paham caranya ngitungnya gimana. Ini langsung kalau misalnya belum ada berarti nanti akan ada keterangan lebih lanjut terkait jumlah jam kerjanya, jumlah tenaga kerjanya,
jumlah hari kerjanya pasti akan ada, sehingga kalian bisa menghitung jam kerja orangnya. Dalam 1 tahunnya ada 46 kecelakaan. Frekuensi rate-nya berarti 46 kali sejuta, kan per sejuta orang kata dia, dibagi jumlah jam kerja orangnya, sehingga ada 40 jam. Nah, 40 jam itu artinya apa? 40 jam itu artinya bahwa periode orang kerja tersebut terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 40 jam per sejuta orang kerja. Jadi dalam 1 tahun itu ada 40 jam kerja yang hilang. Akibat apa? Adanya kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Kalau misal angka kecelakaan kerjanya itu turun jadi 30 kejadian dalam 1 tahun, itu pasti nanti nilai frekuensi rate-nya akan turun. Jumlah jam kerja yang hilang itu pasti akan turun. Karena apa? Angka 40 ini tadi itu menunjukkan bahwa si pekerja itu enggak ada di tempat kerja karena dia tuh mengalami kecelakaan kerja. Dari 46 kejadian yang ada di sini. Dari 46 kejadian, 46 insiden, itu ternyata 40 ada sekitar 40 jam kerja yang hilang. Nah, itu kalau misalnya perusahaan dirupiahkan, ya kan? Misalnya dalam 1 jam perusahaan tersebut bisa sebenarnya bisa menghasilkan 1 juta misalnya. Nah, 40 jam kerja yang hilang berarti kan kerugian buat perusahaannya. Yang harusnya perusahaan bisa dapat 40 juta karena 40 jam kerja yang hilang akibat adanya kecelakaan kerja, sehingga perusahaan mengalami kerugian sekitar 40 juta. Itu kalau 1 jamnya perusahaan tersebut sebenarnya bisa menghasilkan 1 juta. Karena ada kecelakaan berarti rugi 40 juta. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Nek, belum ada pertanyaan? Ya, gitu. Mendingan kalau belum ada pertanyaan, belum gitu langsung. Nanti kalau temennya yang tanya, langsung tanya, Bu, apa gitu biar cepat ya. Ya, Bro. Kemudian yang selanjutnya, nah ini latihan. Sebenarnya ada latihan sih, cuma aku kasih materi dulu aja ya. Nah, ini sekarang severity rate atau rasio keparahan cedera. Indikator hilangnya hari kerja akibat kecelakaan kerja untuk per sejuta jam kerja orang. Rumusnya, severity rate atau SR itu adalah jumlah hari kerja hilang dikali 1 juta dibagi jam kerja orangnya. Kalau ada 500 orang kali 1 juta ya berarti caranya kayak tadi itu. Oke, untuk contohnya ini rumusnya silahkan kalian coret-coret dulu. Jadi kalau kalian kuliah tuh enak di sebelah kalian ada coretan, ada kertas gitu. Jadi untuk coret-coret, sekedar coret-coret apalah yang menjadi poin di setiap materinya. Ini udah dicatat ya, severity rate itu jumlah hari kerja yang hilang. Kali 1 juta dibagi jam kerja orang. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan memiliki jam kerja sebesar 365.000 jam dalam 1 tahun. Itu berarti apa? Jam kerja orangnya. Jam kerja orangnya itu 365.000 dalam 1 tahun. Nah, di perusahaan tersebut terjadi kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 175 hari kerja yang hilang. Tentukan severity rate-nya. Yuk, ngitungnya piye? Yuk. Rumus SR tadi jumlah hari kerja yang hilang. Di sini berapa jumlah hari kerja yang hilang? 175.
175. Kemudian, aduh, 175. Kemudian jam kerjanya berapa dalam setahun? 365. 160.000. Ya, berarti nilai SR-nya sama dengan 480. 175 dikali 1 juta dibagi 365.000. Ketemunya 80. 480. Di buletin ya, karena kan hari ya. Iya, Bu. 480 ya, 479, sekian ya. Nah, berarti nilai severity rate-nya adalah 480, 479 di iniin. Oke. Berarti di sini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 1 tahun, dari 1 tahun ya, telah terjadi hilangnya waktu kerja sebesar 479 atau kita bulatkan tadi 480 hari per sejuta jam kerja orang. Kalau ini dikonversi ke rupiah, yo, nanti kerugiannya berapa? Tergantung nanti perusahaannya, keuntungannya berapa dalam 1 hari, dalam 1 jam, dalam 1 hari keuntungannya berapa. Kemudian di sini, nah ini contohnya, contoh dari jumlah hari kerja yang hilang. Jadi kalau terjadi accident di dalam perusahaan, itu cutinya itu tuh sudah ada ketetapannya. Nah, ini contohnya amputasi untuk ruas ujung ibu jari, ini contohnya 300 hari maksimal. Amputasi ruas ujung jari telunjuk 100 hari. Amputasi dan seterusnya ya ini. Ini maksimalnya. Tapi pada prakteknya kalau udah kira-kira udah sembuh, biasanya udah langsung masuk. Terus kalau meninggal gimana? Nah, meninggal itu sekitar 6.000 hari. Atau ini aturannya seperti itu. Setara, berarti kan artinya udah nggak masuk ya, wong wis meninggal kok. Ayo toh. Terus nanti ini buat latihan kalian aja nih. Selanjutnya kita menghitung average loss time. Tadi udah frekuensi rate, severity rate, belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke average loss time atau rata-rata hilangnya waktu kerja. Okay. Ukuran indikator ini sering juga disebut sebagai duration rate, mengindikasikan tingkat keparahan dari suatu kecelakaan. Rata-rata hilangnya waktu kerja, menghitungnya adalah jumlah jam yang hilang dikali 1000 dibagi total jam kerja pekerja. Jumlah jam yang hilang dikali 1 juta dibagi total jam kerja pekerja. Contohnya, nah, contohnya gini, ada dalam 3 hari sekali, dalam 3 hari tersebut, kurun waktu 3 hari tersebut, terjadi 10 kasus. Nah, kita di total berarti 3 kali 10, 30.
6 hari sekali banyaknya kasus 8. Total 48. 14 ini kali 12 168. 20 kali 4 80. Tadi itu kan rumusnya kan adalah jumlah jam yang hilang dikali 1000 bagi total jam hari pekerja. Nah, ini adalah banyaknya kasusnya. Banyaknya kasus 46. Kemudian untuk total hari yang hilang itu adalah 690. Hitung ALTR jika hilangnya waktu kerja atau lost time injury-nya. Lost time injury-nya ini adalah 46. Kemudian ALTR itu berarti 690 dibagi 46. Jadi ketemunya adalah adanya 15 hari kerja yang hilang. Itu rata-rata hari kerja yang hilang. Selanjutnya, incident rate. Di incident rate ini digunakan untuk menginformasikan mengenai persentase jumlah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Menghitungnya dengan mencari jumlah kasus dibagi jumlah tenaga kerja yang terpapar dikali 100%. Ini persentase aja. Menghitung persentase jumlah kecelakaan kerja. Kalau tadi contoh di awal jumlah kasusnya ada 46. Jumlah kerja tenaga yang terpapar itu 500. Terpapar itu belum. Terpapar itu ada kemungkinan dia mengalami kecelakaan kerja ya. Tapi yang mengalami kecelakaan kerja itu dari 46 tadi datanya nggak ada. Dari 46 itu hanya beberapa aja. Jadi rumusnya jumlah kasusnya dibagi jumlah tenaga kerja yang terpapar potensi bahayanya itu. Nah, itu berarti ngitungnya 46 dibagi 500 dikali 100. Jadi ada 9,2. Kalau jumlah kasusnya turun, pasti ini angkanya naik apa turun? Naik apa turun? Turun lah. Turun. Kalau angka frekuensinya, jumlah kasusnya ini turun, ini pasti angka akan turun. Seperti itu. Oke, selanjutnya frekuensi severity indicator atau FSI. Contohnya, FSI itu dihitung dari frekuensi rate dikali severity rate dibagi 1000. Jadi kalau frekuensi rate-nya itu 40 kali, kemudian SR-nya 135 per sejuta pekerja, berarti nilai FSI-nya itu 40, ya kan? Frekuensi rate dikali severity rate-nya 135 untuk severity rate-nya dibagi 1000. Ini untuk frekuensi rate-nya 40. Berarti 5,4 kali indikator frekuensi keparahan atau frekuensi severity indicator. Nilai FSI dapat dijadikan ranking kinerja antar bagian di tempat kerja. Berarti kalau ini dapat dijadikan ranking kinerja, yang bagus itu yang ininya makin besar apa makin kecil? Kecil, Bu. Kecil, oke betul ya. Yang bagus yang nilai FSI-nya makin kecil. Selanjutnya, safety score. Nah, di safety score ini, kalau hasil dari perhitungan safety score itu positif, berarti menunjukkan keadaan memburuk. Boleh dicoret-coret. Nanti kan latihan, kalau latihan biar kalian bisa. Oh, berarti ini kesimpulannya apa gitu. Kalau safety score-nya positif, berarti keadaan memburuk atau lebih jelek. Kalau safety score-nya negatif, berarti menunjukkan keadaan yang membaik. Berarti kan angka kecelakaannya semakin turun ya kalau negatif. Kalau positif berarti kecelakaannya makin bertambah. Nah, nilai safety score antara
2 dan min 2 artinya tidak menunjukkan perubahan berarti. Tapi kalau nilai safety score-nya di atas positif 2 menunjukkan keadaan memburuk. Safety score di bawah min 2 menunjukkan keadaan membaik. Sekarang kita langsung ke soalnya aja. Oke. Rumus safety score-nya gimana? Ini diketahui nilai frekuensi rate dari di tahun 2009 adalah 45,05. Di tahun 2010 adalah 22,36. Ini kalau dilihat kayak gini turun ya nilainya ya. Angka kecelakaannya turun. Ini semakin membaik apa semakin memburuk nih? Baik. Keadaan seperti ini semakin membaik ya. Oke, sekarang kita coba hitung nilai safety score tahun 2010. Ini rumusnya adalah FR di tahun 2010. FR 2010 itu adalah 22,36. Kemudian dikurangi FR nilai frekuensi rate di tahun 2009 itu adalah 2009 itu adalah 45,05. Dibagi nilai FR di 2009 ini ya dibagi 45,05 dibagi per sejuta orang. Nah, hasilnya itu adalah min 5. Berarti artinya membaik apa memburuk? Baik. Membaik. Membaik. Gitu ya. Jadi kalau di sininya negatif, berarti dia angka kecelakaannya menurun. Berarti semakin membaik. Kondisi perusahaan tersebut makanya membaik untuk angka kecelakaan kerjanya. Gitu. Oke, ini ada nilai, ada apa? Latihan ya. Jadi silahkan untuk dikerjakan. Kemudian kita